Itu makanya gue selalu Nah, kasih itu lihat ya, yang gue marah, yang gue nyebelin, yang waktu maaf ya kakek siut itu juga ya, gue liatin. Karena gue mau dikasih lihat, gue orang normal loh, gue bilang, gue bukannya malaikat, gue bilang. Gue masih punya sifat kayak begini, ketika gue gak suka sama orang, gue pasti bisa marah. Dan gue selalu lihat nih waktu itu Gojek pingsan, gue marah liatin. Kalau misalnya kita mau baiknya aja, ketika kita vlog baiknya aja, ngapain gue tayangin orang dari video-video gue juga. Jadi realnya lu lah ya. Plus sama kakek Sud juga begitu, orang video saya itu bukannya orang begini, tapi orang ngeditnya di TikTok menjadi seperti itu. Apa lo lirik-lirik gue? Naksir. Wih, malas banget. Dari tadi ngintip-ngintip, mau cari-cari gue terus. Enggak, ini gue lagi lihat ini siapa Lu duduknya di situ. Enggak mau main enak nyender. Salah sendiri kenapa duduk di situ? Emang gue ngikutin, ini sutradara dan semuanya Enggak, nyuruh gue di suruh sini. gue duduk di sini. Dari lahir gue di sini Ya kali. gue di lain di sini. Gak bisa napas Ya, ini maaf. bro. Coba tebak tokoh. Kira-kira siapa? Tapi kita juga gila ya kalau kita tutup kita suruh tanya kan gak bisa jawab juga. Ya iya dong. Oke, ini deh kasih clue. Dia ini lagi viral. Dia ini yang lagi suka nolongin orang. Gue. Kayaknya baru sampai begitu orang juga udah pada tahu ya. Teman berantem gue nih. Teman berantem gue si Jojo dan Jessica. Benar. Jadi di film Bebas itu mereka bermain bersama. Dan yang paling seru lagi adalah mereka pernah berantem. Ini beneran, bukan dalam film, tapi beneran. Ada apa sebenarnya? Ini aku mau tanya. Aduh nggak tahu deh pokoknya. Tapi kalau bukan gara-gara berantem kita jadi nggak dekat. Betul. Tapi itu beneran. Jadi waktu film Bebas itu kita kan satu geng tuh gue, Baim, Marsha Timothy, terus Widi sama Susan Batiar. Dia yang paling rese, tapi cuma ke gue doang resenya. Jadi pokoknya kalau tiap kita latihan reading gitu kan, dia kan udah mulai awal bikin YouTube ya, yang waktu dulu ya. Awal YouTube. Terus datangnya kan telat mulu ya. Enggak, nah itu orang yang baik. Dateng gitu tiap latihan, salah-salah, ya kita juga semua ada salah-salah. Rupanya ada hal yang bikin si Baim kesel, jadi pada saat dia kesel gitu gue mungkin suka berkomentar. Rupanya dia simpen. Giliran pas lagi hari syuting pertama ya. Kita syuting pertama, ini syuting kitanya ya. Kita berdua, gue lagi make up, dia datang. Gue lagi make up, mau potong tumpeng segala macam ya. Baim datang dari pintu, terus dia tahu nunjuk gue. Gara-gara lu ya, terus dia juga sampai jarinya masuk ke mulut gue. Ini berboleh. Ternyata kok cerita gitu dia ya. Konsen orang-orang benci loh sama orang. Gak boleh cerita gitu loh. Langsung begini. Apa begini Baim? Mana mungkin enggak. Kenapa sih? Kan secara gue baru pertama kali mau syuting film gede gitu kan jadi ngedropin gue ya. Terus gue diem aja, gue gak mau ngedropin mood gue. Terus si Caca, Marsha Timothy nanya, lu kenapa Di? Gak apa-apa. Susan juga nanya, lu kenapa Di? Gak apa-apa. Terus dua gini, ini pasti Baim. Caca sama Susan, ini pasti Baim. Ntar ya, gue temuin dia di bawah. Jadi kayak geng beneran yang sampai di bawah di sidang loh. Dibawa ke bawah gue, Caca, Susan, Baim. Terus Caca gini ke Baim, Im lu kenapa sama Indi? Ya lu jangan gitu dong kata Susan. Terus Baim gini, itu ayah naon. Terus gini, lu tanya. Nah apa nih yang gue bilang? Lu hajar ya Baim, lu gak hajar ya. Berarti lu cerita gitu sama orang yang gini-gini. Ya orang Emang benci sama gue lo, jangan gitu lo. Enggak gitu Baim, emang. Oh lu lihat ya. Mana videonya? Emang kayak sekarang pakai viral-viralan. Tapi bukan Baim Wong namanya kalau gak viral dan ada di Cherry Wish Your Way. Terima kasih Baim udah mau datang ke sini. Thank you so much ya. Baik dengan setengah-tengah kesibukan dan mungkin kepusingannya saat ini lagi viral lagi. Hari ini tepat di tanggal berapa Bu? Ada, dia namanya itu lagi trending dari kemarin ya. Dari tanggal 5. Sekarang aja dia trending dari sebelumnya dia. Trending Baim. Ini gara-gara yang kutu. Kutuan ya. Itu gimana sih ceritanya? Itu datang ke sana. Jadi karena lu lihat ada postingan itu. Postingan itu ada dikasih dari timnya kreatif. Kalau misalnya ngeliat itu sih kita lihat bukannya jijinya tapi kasihan dari keluarganya dari mana. Pasti kok gak keurus ya. Dan kalau tidur masa gak dibuka sih jilbabnya. Kan kita pikiran kemana-mana ya. Berarti gak keurus ya gitu loh. Abis nanya di mana ya ininya apa lokasi akhirnya di Solo. Ke sana ada yang emang bener. Dari keluarga pemulung.
Jadi Kalau memang nggak mampu nggak mampu. Jadi karena nggak mungkin juga sih ketika orang sebanyak itu kutunya, tapi nggak diurus sama keluarganya, ibunya ya. Kayaknya nggak mungkin deh. Pasti ada sesuatu di keluarganya yang mungkin kita nggak tahu gitu loh. Bukannya karena kita ngeliat itu kita jijik ya. Dan awalnya ketemu anak itu juga saya bilang, jangan ini ya, jangan minder. Aku bilang jangan. Dia kaget nggak pas lihat lo yang datang? Kaget, tapi dia ini lebih ke buang muka karena orang penimbangan. Malu. Jangan minder ya, aku bilang. Yang bisa datengin kamu, aku kesini cuma kamu. Iya. Iya, jadi ini salah satu cara. Cuman caranya aja beda-beda. Caranya Allah yang ngasih seperti ini caranya. Tapi jangan jadi minder, harusnya kamu bangga gitu loh. Karena aku akan main ke rumah ke rumah gurunya juga, guru satu lagi juga sama ke rumah kamu. Guru yang nyisir, Iya. nyerip rambutnya itu ya. Betul. Tadi baru dapat video lucu banget. Apa video apa? Tadi. Boleh lihat nggak? Belum saya ini ada tadi. Berarti kalaupun bisa dikasih lihat ke kita ini jadi perdana dong ya? Iya, Buat emang belum. orang, bagus banget handphone lo. Yang lagi terbaru nih. Allah. Yang bisa lipat itu kayak Lo itu juga buku pengen- apa handphone Banget. Lo bawa kalender. Nah, jadi ini mungkin untuk Parmisa yang mungkin baru tahu ada apa sih sebenarnya. Jadi memang ada yang viral Kemarin dulu ini itu ya. mengenai ada seorang guru yang menemukan anak muridnya yang punya Banyak kutunya. kutu, Tapi sebenarnya banyak yang akhirnya Nanti kita sambil lihat tayangannya ya. di situ banyak yang memprotes sebenarnya apa yang dilakukan Mbak Ep ini. Padahal banyak gurunya pun itu tidak memperlihatkan wajah si anak, tapi ternyata malah Malah mencari si anak itu. mencari si anak itu. Gitu. Awalnya sebelum itu video datang ke dia udah nanya dulu sama anaknya. Iya. Mau di videoin atau enggak? Kalau enggak Oh, mau jadi lu aku- izin dulu. Nah, iyalah. Oke. Kalau enggak aku blur gitu loh, enggak mau. Karena lebih ke privacy anak itu karena kita Iya, tahu. iya, benar, Karena ada pasti orang yang malu. Daripada nanti salah lagi Salah ya. lagi, Iya. bener kok itu bener. Iya, daripada salah lagi gue tanya dulu. Banget sekarang hati-hati Bener, banget. bener. Tapi kata dia nggak apa-apa. Untuk yang sekarang ini apa yang dikirimkan? Oh, Videonya sekolah dia bagus tadi banget. ini. Handphone lo Im. Nah, Teman berantem gue nih sekarang baik banget sekarang. ini Gue janji mau ke rumah lo belum sempet ya gimana? Ada lo. tahu nih dia. Gimana sih cara pakai handphonenya Im? Iya, kampungan banget sih. Iya. Oh sombong. Nanti dibully lagi gue. Enggak lah. Rotetnya gimana sih? Makanya lu kampungan banget sih Im. Oh ini. Iya tuh. Nah, udah. Gue liat. Nah tuh. Mana? Ini SD mana Im? Di Solo kaget juga sih pas lihat ini. Kasih itu ya. Oh loh. Amin. Ya kita kayak gini-gini antara. Jadi kalau misalkan orang bilang juga yang viral-viral aja ini. Ya tanya teman-teman saya yang kerja sama saya. Terkadang kita nggak pernah yang kayak gini tuh antara mau di post atau enggak. Terus ada juga saya nggak mau bilang tapi kadang-kadang kan orang videoin kita ya lagi ngelakuin apa-apa. Dia nge-post tiba-tiba orang lihat, "Im, lu bantuin yang ini ya." Mau itu yang besar ataupun kecil ya. Terkadang memang nggak semuanya sih harus karena gini loh. Saya juga upload gitu ya. karena gini loh. Ini juga ini kan sebenarnya dari susah loh punya orang tuh selalu mikir enak ya ini kita sebagai orang yang ngejalanin tuh pertimbangannya tuh banyak. banget. Gak enak banget sebenarnya antara bener gue salah bener atau salah sih gitu loh. Akhirnya nanya lah sama Ustadz ya. Nanya sama Ustadz, nanya sebenarnya boleh gak sih kita untuk seperti ini. Kalau untuk berbagi untuk disiarin itu adalah baik, tapi alangkah baiknya ketika tidak diketahui. Baik dan alangkah baiknya. Jadi dari situ tuh ada harus imbang ya. Nggak perlu kita tapi juga terkadang kita nggak perlu sebut ya apa itu Kebaikan ini gimana. yang dilakukan gitu ya. Per bulan nih kita keluar berapa untuk siapa. Kita kayaknya nggak perlu semuanya deh. Tapi yang orang lihat hanya vlognya itu aja. Iya. Cuman ya balik lagi buat gua itu ketika persepsi orang mengenai kita itu tidak penting. Yang penting itu adalah Kebaikan yang lo lakukan.
Itu kan persepsi orang. Mau kita, kalau misalnya kita selalu mikirin apa kata orang, kita nggak akan bisa maju sih. Betul. Karena akan selalu ada orang yang nggak suka. Betul. Nggak bisa namanya semua. hidup ya. Namanya hidup. Nggak bisa semua orang kita bisa suka. Ya kita ajak mereka bisa suka sama kita. Nggak bisa. Tapi ada ini yang menganggap bahwa di situ lo untuk mencari membuat konten itu melihat dari keuntungan dari situ, orang. dari kesusahan orang, akhirnya lo mendapatkan AdSense. Pelan-pelan aja Mas ngomongnya, mau minum nggak Mas? Nggak usah. Australia. Iya, Australia. Coba kasih minum dia ribet banget. Oke. Jadi tuh ya lo mendapatkan keuntungan dari AdSense itu gitu akhirnya. Lo hanya memberikan sedikit aja, misalnya ini. Amin insya Allah. Memberikan sesuatu tapi lo aku dapat, aku yang aus. Salah. Asal gelas. Kayak gitu tuh gimana tuh anggapan orang kayak gitu? Sedikit aja dari amin insya Allah. Sebenarnya sih yang tahu kita sendiri ya. Iya. Sebulan itu kita keluar berapa, masa harus diomongin. Berapa? Ya, enggak lah. Bilang. Enggak lah. Gila segitu. Terus Im. Tapi kalau misalkan kita mau bergerak di family juga sebenarnya bisa. Misalkan kayak Raffi gitu ya. Cuman sesimpel gue seneng ngelihat orang seneng ya. Mau itu berbagi atau dulu juga nggak tahu namanya sosial eksperimen atau nggak apa. Ya berbagi orang yang bilang itu sosial eksperimen. Tapi ketika dia bilangnya seperti itu tidak menyalahkan juga nggak apa-apa. Kita juga tidak pernah mau dipuja-puji sama orang dari dulu. Dan ketika jadi pernah ada satu momen jadi selalu mereka bilang inspirasi segala semuanya ya. Tapi ketika itu belum di depan mata nggak inilah. Di Bogor waktu itu saya datang ke acara apa tiba-tiba ada laki-laki yang mungkin 50 tahun kali ya dia ngeliat saya. Dia peluk saya, dia nangis dan dia waktu itu bilang terima kasih ya karena kamu saya suka berbagi kata dia. Karena kamu anak saya melihat suatu hal yang bagus. Di situ kalau misalnya itu perempuan ya kita lumrah lah ya ini laki-laki 50 tahun dan dia bilang seperti itu nangis. Saya sampai bingung. Gue menginspirasi dia ya. Jadi tidak pernah memang dari awal saya membuat konten ini supaya tujuannya orang puji, untuk supaya orang apa. Jadi ketika memang ada seperti ini, nggak apa-apa. Memang akan seperti itu. Cuman ya cobaan orang pasti akan disesuaikan dengan apa yang dia bisa sih itu dia. Ini kalau dilihat Baim itu setiap kalau gue gitu ketemu sama Baim dari awal, terus akhir-akhir ini dan sekarang. Gue melihat kayak ada transisi yang beda ketemu Mbak Im yang sekarang. Waktu ketemu tahun 2019 itu seru banget. Kita maksudnya memang sampai sekarang juga masih seru. Cuman tahun 2019 itu waktu kita ketemu Mbak Im baru mulai mau bikin YouTube ya. Ya, lo banyak cerita sama gue sharing soal gimana abis-abisan pikiran lo untuk mau ngeprank orang, lo sampai keluar negeri bawa hadiah segala macam. Nah kita gini, lo gila ngapain sih? Capek badan, jadi gembel, capek badan, capek pikiran. Tujuannya cuman, gue senang aja gitu loh. Nah setelah itu bergeser sekarang ini jadi ada nilai kemanusiaan yang banyak diangkat sama Baim. Nah ini kan pasti banyak hal yang bisa membuat kita tuh berpikir, memang ini orang benar baik kah? Satu, memang ini orang benar baik kah? Hanya demi konten kah? Atau kedua ada yang dikejar dari sisi itu. Kan setiap persepsi orang selalu beda-beda setiap konten yang ditampilkan sama Baim. Sampai ada beberapa hal yang akhirnya jadi viral lah. Yang ibu-ibu pengen minta dibayar utangnya lah sama Baim. Terus ada bapak-bapak yang cuma pengen minta duit aja sama Baim gak terima terus dia marah. Itu banyak banget. Sampai akhirnya kejadian-kejadian yang banyak akhirnya membuat Baim tuh sedikit mulai merubah sisi konten yang dibuat. Nah dari awal pada saat Baim buat yang ngeprank terus akhirnya jadi ada nilai kemanusiaan itu pasti membuat akhirnya jadi bergeser dari isi kontennya Baim. Sebenarnya kan yang awal yang puncak itu ketika menjadi orang gila itu ya. Habis itu ada berbaginya. Itu pertama kali sebenarnya berbagi di situ. Karena dulu kita tahan karena kita juga meetingin tuh pas suatu buat rumah di Banten. Saya meeting sama editor, ini kita tayangin gak ya? Takutnya kita udah capek-capek buat rumah, kita gak dapat apa-apa. Pala kagak dapat, apa kagak dapat. Itu rumah buat? Rumah orang gak mampu. Jadi saya gak sengaja datang ke acara SCTI waktu itu ya. Apa acaranya gitu, saya datang tiba-tiba udah selesai, kita lihat kondisi aslinya. Kasian juga ya, ada 2 rumah dia gak layak lah. Terus mereka bantu apa? Saya bilang ini
Akhirnya saya bilang sendiri, saya mau bikin rumah nggak? Itu waktu itu belum ada YouTube. Bikin rumah nggak? Saya yang iniin, saya bilang iya. Nah itu ketika udah mau bikin, kita mikir, ini kita tayangin nggak ya? Takutnya pahalanya nggak dapat, saya bilang. Akhirnya kita nggak tayangin. Enggak. Nah yang nggak tayangin. Akhirnya yang pertama itu yang berbagi itu, yang apa? Yang nggak sengaja padahal emang gue senengnya cuman yang ngejailin itu kasih uang karena ya supaya orang senang. Jualan gitu ya. Apa belum laku terus Mbak Im ngasih. Tiba-tiba dia nangis, ini namanya sosial eksperimen. Tiba-tiba kita baca komen tuh kok bagus semua ya. Apa mungkin persepsi kita salah ya untuk ini. Akhirnya yang Banten itu kita tayangin setelah udah berapa lama. Karena itu prosesnya lama banget untuk buat rumah pertama kali ya. Untuk warga ketika saya punya tim. Nah di situ karena dilema-dilema itu sampai sekarang itu masih ada. Kayak bener gak ya, ini gak ya. Tapi semua itu tergantung dari kayak paling gampang gitu ya. Paling mudahnya ketika saya lagi jalan itu sangat dilema sih waktu itu lagi jalan. Tiba-tiba ada orang kasihan lah, dia minta-minta. Saya buka kaca, saya mikir kameramen. Ada perasaan itu malah mikirnya. Sesimpel ini gue mikir kamera ya, gue bilang. Nah itu pergolakan di badan tuh enak banget. Loh kok aneh gue sekarang ya, gue bilang. Apa-apa mesti ada kamera. Kok gitu. Akhirnya ngasih, habis itu diem. Kok begini ya sekarang ya. Itu susah loh melawan semua itu dan itu bisikan itu jelas. Kok gini ya gue sekarang ya gini-gini dan itu gak gampang. Kecuali kalau orang memang tujuan memang itu ya kita pasti ngelakuinnya. Cuman kalau gue memang tidak mengarah ke sana, orang aja melihat ke arah sana. Itu dia. Ada gejolak di situ ya untuk bisa. Sampai detik ini masih. Pertentangan gitu ya. Pertentangan dalam diri kita. Kebakaran kemarin baru aja viral. Nah itu dia yang baru itu ya. Iya. Itu. Nah itu lebih kayak ya kita juga bareng-bareng juga sama teman-teman kesananya ya. Kasihan karena dekat rumah kita datengin. Ludes semua cuma satu warteg itu ya. Baru datang ke sana mereka sudah membahas warteg si orang-orang situ. Memang orang Indonesia itu syarat iri dan dengkinya tinggi sekali sih. Saya maaf ya. Tapi apanya sorry? Perasaan iri dengkinya itu sangat tinggi sekali. Sangat-sangat itu kalau kita tidak bisa menjaga emang itu kenapa? bisa. Ada apa? Emang. Karena saya baru masuk itu, saya nggak nanya apa-apa, dia bahas yang itu semuanya. Warteg itu enggak tuh, bukan Jumat Berkah tuh kata dia ini. Dia pengen yang itu yang di. Iya, kita lagi lihat situasi ya. Dan itu ya di semua case sih sebenarnya. Karena kalau nggak dijaga itu, ya Indonesia akan dihancurkan dengan itu sebenarnya. Pasti, karena terlalu tinggi banget. Dia udah bahas itu, iya tuh ini Jumat Berkah dia cuma ngasih es teh manis pas Jumat, bukan ngasih makanan katanya. Oh iya, kita kan nanya sebenarnya. Terus abis itu saya bilang mungkin ya sedikit itu juga ya berbagi juga ya. Kita nggak tahu. Udah tuh muterin ini pas mau balik kita lewatin warteg itu ya kemudian ada orangnya. Pemiliknya. Oke. Mas Baim ini. Oh iya, ini pemiliknya. Oh iya. Oh alhamdulillah ya, iya gini. Diajak masuk sama dia. Itu belum ada coretan-coretan tuh? Belum. Diajak masuk sama dia. Ajak masuk ke atas, makanya saya juga belum lihat vlognya saya ya. Ini wartawan kemarin pengen interview. Gue bilang apain sih interview apa sih kebakaran. Ternyata ini saya nggak tahu ternyata viral itu. Nah pas ke atas, abis itu dia bilang lah si ibu ini. Dia bilang sama saya, Mas nggak tahu dimasukin ke vlog atau enggak ya Mas. Kalau bisa bantuin listrik ini. Saya bilang, Bu bukannya saya nggak mau bantu. Yang sekarang punya ini cuman ibu, yang lain tuh 106 rumah itu kebakar. Saya harus lebih mentingin itu. Betul. Takutnya kalau saya mentingin ini nanti saya yang salah, saya bilang. Bukannya saya nggak mau bantu. Ibu seharusnya bersyukur karena cuma ini doang Bu. Yang lainnya 106 rumah yang tadi saya lihat ke bawah itu semuanya habis. Saya udah tahu ceritanya, ada yang mau nikah, udah kumpulin 20 juta, hilang. Saya dengerin satu persatu. Kalau misalkan saya ngasih ini nanti saya yang salah, saya bilang. Udah tuh ke bawah. Bahkan ngobrol lah depan orang-orang itu semua. Saya juga bingung kadang-kadang ngobrol ini. Pulanglah. Nah di kepala itu karena dulu kejadian waktu di Lumajang ya. Waktu ada bencana. Saya dikasih uang gede lah sama orang untuk bisa bantu ya. Pas saya ke Lumajangnya langsung ketika di sana. Ternyata bantuan dari makanan segala udah semua, udah banyak lah, udah overload lah. Kalau bantuan makan tuh selalu ini. Apa yang dibutuhin dari sini saya bilang, dia bilang pembangunan karena waktu itu
waktu itu kalau nggak salah apa ya, apa gitu ya, gempa deh kalau salah. Oh iya, akhirnya duitnya saya tahan, saya bilang lah sama orangnya, uangnya masih ada di saya ya, saya maaf nggak langsung itu karena saya harus sesuai kebutuhan. Saya nggak mau cuman kayak kelihatan di kamera habis itu ini. Makanya saya juga bingung kadang-kadang kok apa niatan kita, ini kadang-kadang suka berubah ya. Sedangkan kita menjaga banget, jangan sampai semuanya cuma gara-gara itu gitu loh. Dan akhirnya saya bilang, ini masih komplit ya di saya. Gak tahu kenapa orang itu malah ngasih lebih banyak lagi. Saya sampai, kok saya bilang ini, ya kalau sama Mbak Im, insya Allah kita percaya. Ya udah saya jaga ya. Nah ini balik ke yang kebakaran nih, bantuannya udah banyak, makanannya udah banyak, yang ada pembangunannya. Tadi kita mau diam-diam, tapi sebelum itu viral, untungnya kita udah WhatsApp si Lurah, Pak Lurah, nanti kita bantu ya pembangunan, maksud pembangunannya semen segala semuanya ya, dan nominalnya juga. Saya sudah di kepala sudah lumayan lah karena itu 106 rumah ya. Makanya bingung gue karena beneran bingung. Kita udah niatin begitu. Untung ada tanggalnya segala, viral yang itu. Yang si warteg itu. Maim ini bukan warteg, orang-orang ngomong. Ada juga tuh nanti bisa dicari juga. Saya juga belum lihat, maaf ya. Dia waktu pas saya tuh nggak pernah baca, nggak pernah ngelihat. Pasti kemarin pertama kali saya. Karena dia sesuatu hal yang pedes semua di sana ya. Tiba-tiba videonya juga dikasih lihat ke saya. Gak tau kenapa, kaget. Dan gue nangis. Apa yang Karena gue kenapa gak pernah mau dengerin kayak gitu. Gue tuh orang pemikir banget. Gue tuh perasa banget. Satu kalimat aja dari ini. Enggak, parah. Banget itu. Ya banget. Namanya gue gak mau. Dia tuh orang cepet banget buat kelapa tuh. Langsung pikiran banget. Pikiran. Tuh dia. Ada yang video kebakarannya. Lihat, tiba-tiba nangis lah. Saya kaget lah, kok gue niatnya kemana, selalu dilihatnya kayak begini ya. Apa memang? Ada di situ. Tentang apa yang? Dia bilang, iya si Baim datang ke kebakaran, bantu aja enggak, dia videoin malah dapat uang tuh dari sini 800 juta ini. Gombe yang? Ya ampun. Dan dia kaget sih, kaget banget. Gue nggak pernah mau ngeliat kayak gitu-gitu ya, jadi kepikiran. Makanya, aduh. Sedangkan kita ngerencanain di belakang tujuan itu, lo jauh banget nih. Hampir sepenuhnya. Iya, jauh banget nih dari ini. Makanya saya kadang-kadang, tapi balik lagi ya. Kalau emang tujuan lo mau bantu ya udah bantu aja ya. Saya sebenarnya serem sama mereka sih. Karena gini loh, kadang mereka tidak tahu ya, kita itu sebagai public figure juga setiap postingan kita itu kita harus mempertanggungjawabkan setiap perasaan orang, komen orang, karena itu juga Ustadz bilang ya hati-hati loh dalam postingan kamu. Orang nggak komen aja tapi dia perasain, ini orang sombong banget ya, dosa satu ke kamu loh. Dan itu dijaga banget sih, maksudnya saya lebih mendoakan mereka sih, karena takutnya ketika mereka bicara seperti itu dan menginfluence banyak orang yang sebenarnya itu nggak benar. Ya akhirnya lebih parah itu buat mereka. Pandangan kalau kita mengerti agama ya balik lagi. Itu dan balik lagi sebetulnya dari sisi kita yang melakukan kebaikan itu akan lebih terpuruk pada saat ada pandangan-pandangan orang yang di luar dari apa yang ingin kita lakukan. Iya kan Im? Betul. Nah Im, ini kan jadinya apa yang lo lakukan itu jadi udah mulai kayak bercabang kemana-mana ya. Maksudnya tujuannya ingin melakukan yang baik. Tujuannya ingin menolong orang. Meskipun tadi bilang ya sebetulnya mau menolong orang juga kita gak perlu untuk di upload atau di apa. Tapi kan ada hal lain yang ingin Baim bagikan bahwa kalau kita bisa berbuat baik, kenapa kita nggak lakukan gitu. Nah capek gak sih dengan berbagai macam gencatan dari orang-orang. Apalagi Baim juga tipe orang yang sangat perasa, dipikirin tujuannya baik tapi orang beranggapannya tidak baik. Ada gak ada di momen atau di fase yang gila nih gue mau lakuin yang baik tapi kok jadi malah kita tuh gini loh, sebagai manusia juga ya, apapun kejadian di depan itu harus melihat positifnya. Kalau gue malah untungnya ada Ustadz yang WhatsApp gue, alhamdulillah ya, begitu bilangnya, alhamdulillah ya. Semakin banyak yang begini, kalau emang kamu yang benar, kamu dihapusinin dosanya satu-satu. Jadi lebih tenang lagi. Kadang-kadang kita tenang ya baca gitu ya, ya Allah amin, amin, amin. Terus habis itu ada juga yang bilang, kalau kayak begini ya malah seneng nih. Kalau kita nih berbicara big data ya kata dia. Kan saya temenan insya Allah banyak orang yang big data nih ya. Nanti akan keakurasi nih yang temen yang mana.
yang ini yang mana, yang sahabatnya mana, yang ini yang mana. Kamu harus bisa memilih teman karena semakin kamu, insya Allah ya, semakin kamu berhasil, semakin cobaannya itu akan semakin besar kata dia. Dan kamu harus tahu yang teman yang mana, yang ini yang mana. Karena banyak sekali. Dalam selimut mana gitu ya. Sama seperti banyak orang ketika dia punya banyak uang pasti dia akan diteleponin terang-tering. Ketika dia punya masalah, telepon itu akan berhenti. Sesimpel itu hidup, Im. Makanya kamu harus tahu tuh mengakurasi, circle kamu harus lebih kecil. Jadi alhamdulillah sih ada kayak gini-gini tuh kayak kita harus cari positifnya dan harus positif. Karena ketika kita ambil negatifnya yang benar, stres. Karena bingung kita juga, kok gini lagi sih. Nah terus jadi sebetulnya kalau ada orang yang mungkin beranggapan atau berpikir, jadi sebetulnya tujuan membuat konten ini untuk apa sih? Kayak awalnya tuh buat konten itu, balik ke yang awal ya. Buat kenangan untuk keluarga. Ketika kita punya suatu hal lucu, kita ada kenangan. Benar kayak album ya, tapi berbentuk video. Dan dibuat sosial eksperimen benar-benar tidak tahu namanya sosial eksperimen atau enggak prank. Jadi ketika memang semuanya itu jadi sebesar ini ya. Dan tiba-tiba kalau misalkan ada orang setiap datang gue videoin. Karena terlalu banyak orang yang datang ke rumah setelah saya punya konten itu. Betul. Lu main-main sama gue ya nih, gue video ini. Lu masuk nih muka lu nih, lu bohong, lu yang malu nih. Dan emang udah banyak kejadian. Lu bohong dan selalu bilang, Mas itu kamera. Bener atau enggak? Saya bilang. Misalkan yang bener pasti masuk, saya bilang. Yang malu lu, gue bilang. Mau gimana? Terserah. Karena banyak, terlalu banyak banget. Nah kadang-kadang orang tuh mikirnya, oh menggunakan kemiskinan ini. Padahal enggak, tujuan kita ya itu. Istilahnya ya kita harus ngeliatin. Karena terlalu banyak, tiap hari itu bisa sampai banyak banget lah. Maksudnya mungkin Mbak Im mau bantu orang, tapi orang juga harus lihat buktinya sesusah apa, sesulit apa hidup orang tersebut sampai Mbak Im mau bantu. Salah. Bukan. Itu makanya gue selalu kasih lihat ya, yang gue marah, yang gue nyebelin, yang waktu maaf ya kakek siut itu juga ya, gue liatin. Karena gue mau dikasih lihat, gue orang normal loh, gue bilang, gue bukannya malaikat, gue bilang. Gue masih punya sifat kayak begini, ketika gue gak suka sama orang, gue pasti bisa marah. Dan gue selalu lihat nih waktu itu Gojek pingsan, gue marah liatin. Kalau misalnya kita mau baiknya aja, ketika kita vlog baiknya, ngapain gue tayangin orang dari video-video gue juga. Jadi realnya lu lah ya. Plus sama kakek Sud juga begitu, orang video saya itu bukannya orang begini, tapi orang ngeditnya di TikTok menjadi seperti itu. Dikembangin lagi ya. Dia putus-putusin sampai jadi seperti itu, tanpa cerita yang benar seperti apa. Dan akhirnya jadilah sebesar itu. Tapi ya balik lagi, emang gue mau ngeliatin, gue itu masih sama. Ngomongnya juga masih sama kayak lo anjing. Sama lah kita ketika, sama. Gak ada, tapi orang terlalu melihat gue tuh kayak malaikat gitu loh. Im, privacy lo dan keluarga lo keganggu gak? Karena orang udah begitu bebasnya untuk datang ke rumah lo. Dianggapnya lo adalah gudangnya duit yang bisa dimintain oleh. Amin tuh saya aminin aja. Iya amin ya gitu. Nah apalagi dengan mereka bisa datang ke rumah gitu kan. Dengan rumah lo aja yang selalu full, dengan tim lo full dalam arti kata pasti ada tim yang selalu standby. Terus umum masyarakat juga udah tahu, oh rumahnya Mbak Im di sini. Jadi kalau gue ada problem, ada masalah soal duit datang aja ke Mbak Im. Kan kehidupan lo juga terusik ya. Itu apa yang mesti lo lakukan? Sebenarnya Paula sih itu. Kalau saya yang sudah jalannya seperti ini ya. Sama lah seperti kita kalau misalkan diajak foto sama emang sudah resiko kalian menjadi public figure. Tapi kalau ke rumah itu benar Paula terkadang. Sayang aku kadang-kadang suka gak nyaman nih. Banyak orang di depan. Makanya salah satu solusinya sebenarnya itu ya. Kamera itu. Tapi yang kedua akhirnya memang pindah rumah itu salah satunya gara-gara itu. Iya, mungkin kalau di kawasan yang agak terjaga, mungkin orang-orang tidak leluasa. Itu salah satunya. Tapi untuk mengerem ke arah sana belum nggak tahu caranya gimana. Karena memang udah image-nya nolong orang dan orang datang ke lo. Apakah setiap orang yang datang itu selalu lu temuin? Jadi gini, seru sih. Jadi gini loh, terlalu ya banyak. Di atas aja Pak. Oh iya, terlalu. Oke. Ini lo minum aja orang udah videoin dari luar nih. Ya, oke. Terlalu banyak cerita dari teman-teman, dari sahabat-sahabat yang kita bisa ambil manfaat ya. Kalau secara kebaikan, saya balik ke yang Im lo terima gak semuanya? Oke, kita balik ke diri masing-masing. Pas waktu saya pernah cerita dari Just No Limit ya.
Dia itu dari YouTuber yang tidak tahu antah berantah mana. Dia mau collab kemana-mana nggak bisa. Ada satu yang nyantol, dia bikin collab, besarlah dia. Nah yang satu ini loh, yang orang ini tuh yang saya bilang ketika ada orang saya, jadi gini, kita sudah posisi seperti ini kadang kalau orang yang nggak penting maaf ya, kita selalu skip untuk WhatsApp. Iya. Atau enggak nomornya nggak ketahuan, pasti skip. Tapi saya belajar dari itu. Kalau saya bisa menjadi si orang yang di WhatsApp si Just No Limit ketika dia bisa menjadikan manfaat buat itu ya, kenapa enggak? Yang terkadang saya males gitu ya untuk ketemu, nggak kenal siapa dia juga, antah berantah mana, tapi dipaksain. Mudah-mudahan kita bisa membuat dia itu berubah ya dengan cuman saya collab sama dia, ngerti nggak? Karena itu yang dilakuin sama Just No Limit ketika dia terima kasih banget sama orangnya. Nah kalau misalkan yang terima banyak orang itu, saya lebih lihat Raffi Ahmad. Jadi dia itu saya adalah dia tuh orang yang sangat baik lah, dia selalu welcome ya. Ada satu kerjaan yang datang ke saya menanyakan harga, tiba-tiba saya lihat kita anggap aja itu promo film ya. Promo film ini tiba-tiba saya ngeliat di channel Raffi ada. Duh. Dan kita lagi nego waktu itu. Saya nelfon Raffi, bro lu dibayar atau enggak? Kagak, gue gini gue bantu aja. Jadi gini, kita harus sebagai manusia juga, sebagai juga orang yang jangan sampai diomongin orang ya. Kita harus tahu gitunya tuh, nggak semua soal uang gitu loh. Si Raffi aja ngasih ya. Oke deh, yuk kita turunin yuk. Saya langsung bilang, udah yuk saya bantu yuk, gini. Saya belajar ya dia, karena Raffi itu selalu datang ke tempat orang lain, selalu ini orang lain. Ketika dia butuh apapun itu dari orang yang ret aja. Jadi maksudnya kebaikan itu tidak melulu diukur dari uang ya sebetulnya. Dari tenaga, dari waktu, keberadaan kita. Itu juga bisa diungkapkan sebagai sebuah kebaikan yang bisa kita lakukan buat orang lain. Betul. Ada duit gak? Gue perlu duit nih buat bayar uang sekolah anak gue. Itu juga dong. Gitu sih. Gue datang ke sini minta duit. Tapi capek gak sih jadi lo sekarang ini? Dinikmatin aja lah. Syukuri aja ini ya. Kalau ngobrol serius di sini saya. Bapak yang tadi langsung. Oke. Kan kemarin nama lo jadi naik lagi gara-gara Citayam. Gara-gara bonge dan kurma kan ya maksudnya. Itu gimana sih? Coba mungkin bisa diceritain langsung dari Baim. Gimana reaksi Baim pada saat dibom sama orang-orang. Terus lo dianggap mendompleng ketenaran bonge dengan segala fasilitas yang diberikan dan lain sebagainya gitu. Itu gimana ceritanya? Kan gue belum tahu. Iya nggak apa-apa. Banyak juga belum tahu. Oke. Gimana Im? Oke, pertama kali sih sebenarnya gara-gara Paula ada di bidangnya ya. Jadi saya pernah bilang sama Paula dulu banget pas dia baru nge-vlog. Sayang, modal kamu jangan hilang, saya bilang. Dia lagi udah enaknya nge-vlog tuh, sudah melupakan semuanya. Modal kamu jangan hilang, karena gini loh. Setiap manusia itu dikasih kelebihan. Dan ketika dia udah punya, apalagi kamu ya sudah menjadi top 1, 2, 3 lah. Ketika sudah di atas, dia itu harus menginfluence banyak orang. Karena orang pasti lihat dia terus kan. Harus, jangan hilang gitu aja. Sayang apa yang dibangun, saya bilang sayang banget. Habis udah, mungkin dia nggak ngerti ya, lebih ke arah modelnya, jangan hilang. Padahal lebih ke arah profesinya. Nah pas waktu Citayam ini, dia itu passionnya sangat tinggi sekali. Sayang, itu penengah ke bawah, itu ini ya. Dia nyaman loh pakai ini yang sebenarnya biasanya kalau misalkan fashion itu di kalangan atas. Yang kita tahu dari majalah semuanya, kenapa selalu di atas. Dan kadang-kadang spesifik lagi itu adalah Jakarta Selatan kata dia. Semuanya itu memang tidak ke arah bawah. Nah sekarang pas dia ini dan bisa menginfluence banyak orang dan orang-orang ke sana, dia tuh kayak yuk lakuin sesuatu yuk untuk ini. Makanya mau ada kayak pegelaran apa gitu ya dibuat sama kita semua tuh supaya mereka itu ada wadahnya ya, terorganisasi. Tapi acaranya bagus banget. Pakai orkestra untuk fashionnya, habis itu ada kejuaraannya yang hadiahnya yang tadi yang 500 itu yang diperbincangkan banyak orang juga ngasih atau enggak. Jadi kayak kita udah nge-planning dan nggak tahu kenapa pembicaraan itu sebelum ini viral ya ke banyak pihak. Salah satunya juga ya adalah saya nggak bisa sebut namanya ke banyak pihak yang akhirnya lagi ada perbincangan pindah lokasi.
lagi ada perbincangan untuk gimana caranya itu tidak mengganggu. Nah, itu banyak tuh. Nah dari itu semua tiba-tiba kita sesimpel siapa yang punya ya hak ini ya. Sesimpel itu karena kita mau buat acara. Sesimpel itu dan nggak ada. Saya nanya lah sama satu orang, saya juga gak mau sebut orangnya. Akhirnya dia ambil saja katanya. Dan ketika ambil saja ya sesimpel itu juga. Kita ngambil aja tanpa ada beban apapun ya. Jadi akhirnya sudah ambil. Nah pas ambil itu juga sebelum ambil untungnya semuanya terekam dari chat atau segala ya. Sebelum saya ambil saya bilang WhatsApp Bonge. Bonge, gue ada mau ngelakuin sesuatu nih. Tapi bukan buat gue, buat lu, gue bilang, lu mau nggak? Jadi waktu itu mau ya. Baru pembicaraan Haki jamnya jelas tuh. Saya kapan WhatsApp Bonge, saya kapan WhatsApp Haki. Habis sudah diurus Hakinya, walaupun belum ya ininya. Dan akhirnya sehari sebelum viral ada di Sarina, saya ngumpulin semuanya yang viral. Dan ternyata mereka sudah ada manajer masing-masing. Wah hebat banget ya. Kita sampai bingung. Udah ada aja. Wih gila semuanya punya manajer ya saya bilang. Tapi saya senang karena ada tenaga profesional yang mengerti. Ngerti benar. Malah saya tambah senang. Oke good nih gue bilang. Gue ada ini ya, ini mau buat acara gini, tapi ini buat kalian. Lalu ada keuntungan buat sini, itu buat kalian. Tapi sekarang nggak ada, saya bilang. Karena semuanya keluar dari saya tanpa ada sponsor, saya bilang. Saya willing untuk ngelakuin ini semua, karena kalau tidak ada yang menggerakkan ini semua akan menjadi Citayam Fashion Week, habis itu hilang. Hilang. Tapi ini pergerakan ini sudah sampai ke Bandung, kemana, dia punya sendiri. Satu begini doang bisa menginfluence satu Indonesia. Dia bilang, kalau tidak ada yang mewadahi, siapa lagi? Harusnya tadi maunya pemerintah sih ya, yuk gerak yuk, jangan sampai apalagi si ini ya Citayamnya ya Harajukunya itu daerahnya pengennya emang dikembangin jadi wisata di situ. Iya maunya, tapi karena kita nggak ada wewenang ke sana ya sudahlah kita buat sendiri deh ininya. Tahunya. Dan tapi mereka sudah mengiyakan semuanya dan saya bilang juga bukan buat kalian aja ya, karena di situ ada nama Citayam. Saya bilang kita nggak kasih ke sana ya, bukan buat kita, bukan buat saya. Kalau kalian nggak mau, saya berhentiin karena saya banyak kerjanya. Saya bilang nambah satu kerjaan gini udah capek banget. Saya bilang nggak mau. Akhirnya mereka mau semua. Nah setelah itu baru besoknya itu viral. Tapi bukannya perasaan takut atau nggak gimana, malah seneng. Karena saya udah tenang, sudah jelasin ke mereka, nggak perlu kayak telepon-telepon. Gue bukan gitu ya, gue nggak gitu ya. Udah jelas benar. Udah jelas, untungnya rame juga orangnya. Betul. Setenang itu, karena saya nggak tahu akan se-viral itu. Maksudnya segede, besok kan lama gede lagi. Betul. Itu cuma kayak saya bilang, berita doang lah saya bilang ya. Tiba-tiba, kok tambah gede ya. Dan ngarahnya kemana-mana dan banyak pihak yang, aduh kok jadi banyak banget ya yang menggunakan ini untuk toolsnya ya. Saya bilang, akhirnya sudahlah. Terus aja saya akhirnya klarifikasi, akhirnya selesai, dalam hal itu selesai tergantung orangnya pemikiran apa. Cuman setelah lama gitu ya, sekarang gitu. Saya mikirnya, kok saya ketika ngambil Citayam kemarin itu sangat seheboh itu ya. Sekarang kita ngelihat Citayam itu lagi diambil sama banyak pihak. Dia tidak, ya kalau mereka secinta itu dengan Citayam Fashion Week ya. Mereka harusnya seperti saya waktu itu mau mengambil hakinya. Tapi ketika sekarang banyak di perbincangan aja enggak. Sama sekali tidak bahas. Saya sampai bingung sih, apakah memang gara-gara saya, apakah memang karena mereka tidak suka atau nggak gimana. Tapi ketika mereka bicara Citayam Fashion Week, kalau mereka sepeduli itu, sekarang pasti akan menjadi omongan banyak pihak juga. Sorry Mbak Im, waktu sampai seviral itu, terus sampai akhirnya Mbak Im mesti memberi sebuah pernyataan kan di TV dan sebagainya. Sampai Mbak Im nangis. Apa yang terjadi sebenarnya sampai sebegitunya? Apakah Mbak Im sebegitu gak terimanya dengan pandangan masyarakat? Atau apa yang bikin lo nangis saat itu sebenarnya? Udah tahu sih sebelum itu mulai, jadi sudah tahu. Aduh kayaknya gue gak kuat nih. Kayaknya gue gak kuat nih. Tahu banget sih rasanya. Sebelum itu mulai lo jauh. Karena saya kalau misalkan bicara kayak begini. Gak kuat dalam arti apa maksudnya? Gak kuat ya kita tahu perasaannya. Bukan perasaan di sininya. Karena kita tahu niatan kita. Maksudnya gimana? Aku gini. Karena kita tahu
niatan kita kayak gimana, orang pikiran apa, dan ketika gue ngomong, ketika lu tahu rasa itu yang paling depan, dia akan bergerak dengan sendiri. Dan waktu itu gue inget banget pas ketika gue ngomong, yang paling gue kesel ketika ada perasaan ini apa, ada kejadian ini apa, perasaan gue. Kenapa perasaan gue itu ada ke arah untuk membantu mereka? Ngerti gak? Ketika gue gak ada perasaan itu, gue gak akan ngelakuin ini. Iya. Tapi gue yang paling kesel dari karena lu niatnya mau bantu. Itu yang gue benci, dan gue gak bisa benci perasaan itu. Gue bilang, kalau gue gak ada perasaan itu, gue gak akan ngelakuin ini. Itu yang gue pas ngomong itu gak tahu kenapa itu gak kuat. Karena memang niatan, ya kayak gini aja, ngomong begini aja memang gak bisa sih. Maksudnya susah banget untuk nahan kalau misalkan rasa bener gitu ya. Susah untuk kita nahan untuk, sama seperti kemarin nonton itu, sedetik yang kayak aja. Kayak kita tuh kayak gak kuat untuk ngomong itu aja gak kuat. Karena rasa di sini, kenapa ya gue punya perasaan untuk mau bantu mereka mau bantu tapi akhirnya nggak kalau misalkan nggak ada perasaan nggak akan gue ini. Ketika misalkan gue orang yang suka mengambil haki, kenapa cuma cerita yang jelas yang gue ambil? Kalau misalkan gue orang seperti itu, gue udah ambilin kali ya, siapa aja. Bukan karena persepsi atau pandangan orang yang ngebom Mbak Im akhirnya enggak sama sekali. Bukan karena itu ya? Enggak, sama zero. Akhirnya apa yang ngebuat lo jadi menyerah lo untuk ingin bantu ini give up untuk ya udah gue nggak jadi, udah membatalkan. Sebenarnya iya dan tidak dari pihak kerja tempat saya kerja, ada yang bilang iya, lanjut ya, enggak. Sampai detik ini. Sampai detik ini. Jadi enggak, masih iya dan enggak untuk tapi acara itu ya, untuk acara ini ya. Tapi kalau ceritanya memang udah lepas. Acaranya. Oke, kalau acaranya sih kalau menurut gue sih kalau jalan aja deh kayaknya. Tapi kalau usah dipatenin gitu misalnya. Karena bukan jadi paten juga kan sebenarnya. Bukan, maksudnya acaranya akan bisa jalan, tapi persepsi orang dia akan selalu dikaitkan kayak oh ini nih mau itu berhasil kita di hujan, mau itu nggak berhasil tuh kan ya ini. Jadi akan ada benernya. Dan gini loh. Prinsip saya itu kayak, prinsip saya ya sampai sekarang, ketika orang sayang sama kita gitu ya, kita tidak perlu menjelaskan sama dia. Tapi ketika orang tidak suka sama kita, ketika kita mau menjelaskan sedetail apapun, salah pasti dia nggak akan bisa. Betul. Tapi yang kita harapkan semoga Mbak Im akan tetap terus menjadi Mbak Im yang tetap selalu punya hati baik ya. Amin. Percaya bahwa segala sesuatu yang baik tuh memang selalu ada aja jalannya, meskipun banyak juga halangannya gitu kan ya. Nah, yang kalau dari gue pribadi sih gue berharap Mbak Im masih tetap menjadi karakter Mbak Im yang dulu yang seru, yang senang. Kayaknya kalau ketemu lu tuh, kalau jujur kalau gue boleh bilang, ketemu lu kayak sekarang tuh depresi terus gitu kayaknya. Ini kan lagi serius ngomong. Oh iya betul. Masa gitu. Jadi gue pengen juga Mbak Im tetap happy, tetap selalu berbuat baik, dan membuat orang-orang juga jangan berpikir bahwa konten yang dibuat sama Mbak Im itu cuma membuat pamer, cuman buat nunjukin ada keuntungan gitu ya. Kalaupun misalnya itu ada untungan buat Mbak Im, emang kenapa? Ya betul. Ya kan, usaha dia juga, keuntungan dia buat orang lain juga. Lagi, betul. Istilahnya itu demikian gitu kan ya Mbak Im. Tapi sebenarnya apa sih sekali lagi yang pengen dikasih tahu sama Mbak Im bahwa please listen to me gitu. I just wanna help, itu aja. Please accept me as I am gitu. Terimalah gue ini. Lu mau nyampein apa coba kira-kira? Enggak sih. Kesini ya? Iya. Yang situ, udah tadi gue liat itu loh. Ya masa lihat gue kan kamu. Iya, najis. Bekti, mulut lu ya. Gila nih orang. Dari awal berantem mulu. Oh pasti. Oke, enggak lah, saya gak mau ngomong apa-apa sih. Enggak ngomong apa-apa, cuman ya tergantung mereka lah mau pemikiran seperti apa ya. Selalu insya Allah apapun yang kalian pikirin, kalau misalnya saya ada salah, saya selalu minta maaf. Pasti ada di balik itu kenapa kalian bisa begitu, karena memang ada salah dari saya juga, pasti minta maaf. Cuman balik lagi, kalau orang yang bukan saya, tolong didengarkan dulu. Kenapa dia ngelakuin itu, alasannya apa. Tapi kalau saya nggak apa-apa dia seperti itu, tapi ke orang lain tolong belajar untuk mendengarkan dulu, itu aja sih. Terima kasih. Gue mau renovasi rumah. Duit. Iya. Bercanda.
Dia pasti langsung lihat dia pasti oke gue tolong Indi, gue tolong gitu Nah, pasti udah. bukan ada. berarti ya giliran lu punya utang lu minta bayarin sama Baim. Bukan begitu juga. Baik, terima kasih banyak Sama-sama. nih. Niatan lo luar biasa banget. Pokoknya intinya kita apapun itu kita doain semoga apa yang lo perbuat Ya, itu Im, menjadi benar. baik buat lo juga. Amin. Terus lo harus tetap Semua orang seru. lain. Ya, Pokoknya harus tetap dong. harus seneng. Yes. Karena kalau lu gak seneng nanti jadinya hati lu juga nanti jadi kurang senang. dan makin banyak lagi orang-orang yang ditolong sama lo ya. Amin. Ya. Berarti ada yang mau disampaikan? Ada yang mau dibantu Pinjam mungkin? duit lah Im. Salam buat Paula ya Im sama 2 jagoan lo. Keanu sama Kenzo. Amin, amin, Ya, itu amin. 2 cowok-cowok lucu-lucu itu Hati-hati tuh. ya, Sama bilangin sama Paula, kalau mau ngeprank orang jangan jadi itu apa ojol. Dia kelihatan Tinggi. Iya. Masuk ke kawinan orang. Ya elah, orang yang lagi pada makan lihat si Paula gini. Kok dia tinggi banget tuh. Rambutnya panjang. Ada si ojol model ya. Iya. Tapi keren. Kalau nggak gitu kan jadi nggak menghibur dari sisi hiburan ya. Terima Oke, kasih, Im, makasih Baim. banyak Im. Baik, banyak sekali yang seru yang bisa kita hadirkan di sini. Jadi jangan lupa untuk tetap terus. Kalau kata Bekti, pantengin terus Nah, YouTube channel kita di Official Cherry Wish. Jangan lupa untuk tetap like, share, komen, dan subscribe ya. Ngantuk Jangan lupa ya juga Bapak. follow di Instagram. Aduh, luar biasa ngantuknya tadi lagi dia ngomong Gue lihat. Kena ketangkap kan di sini. Gue lihat, kurang ajar banget tuh Baim. Ya follow Instagram kita di cherrywish_official dan TikToknya cherry_wish_official. Sampai ketemu lagi di Cherry Wish Your way. Bye bye.